Aku Lina bersama Full saya. Selamat datang di podcast pertama kami, podcastnya Balai Taman Nasional Bukit 12. Tapi kita belum punya nama podcast nih. Jadi kalau teman-teman semua punya saran, mau ngasih nama, itu boleh deh dimasukin ke komentar ya. Oke, makasih. Oke, sekarang kita tuh mau ngebahas tentang sekolah rimba, Pak. Sekolah rimba nih. Ini sekolah rimba. Dijum dong. Nggak kelihatan. Jadi sekarang kita lagi bersama pendiri, penggagas sekolah rimba. Dan dengan siapa lagi itu? Dengan pelakunya. Pelaku apa ya? Guru yang memang berasal dari komunitas SAD-nya. Yaudah, sekarang kita kenalin dulu ya. Kita kenalan sama narasumber kita. Yang pertama ada ibu yang paling cantik. Ya, nama saya Tuti. Sehari-harinya saya beraktivitas di Balai Taman Nasional Bukit 12, khususnya di wilayah SPTN wilayah 1 Batanghari. Jadi lokasi sekolah rimbanya itu di Batanghari itu di Resort Maros Boulu 1. Nah, setelah 2019 kita dirikan lagi di Resort 1A Batu 24. Oke, makasih Mbak Toti. Sekarang kita mau kenalan sama siapa lagi Pak Ibu? Ada siapa ini ya? Ditemani, itu mulai senyum gitu. Terus siapakah dia? Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan. Saya bertugas di Balai Taman Nasional Bukit 12. Saya sebagai polisi kehutanan. Saya ditugaskan di seksi wilayah 2, Tebo. Jadi panggilan? Kalau panggilannya sih kawan-kawan panggilnya Ciwong biasanya sih. Jadi kita manggil siapa? Ciwong juga. Biar lebih akrab. Ya. Dan yang paling ganteng, paling ganteng, kumisnya paling tebal, senyumnya manis. Siapakah dia? Silakan Pak, kenalkan. Nama saya Jam dari Guru Orang Rimba di Talan Kalibulan. Dan Pak Jam ini adalah kelompok siapa Pak Jam? Bergantung. Kelompok bergantung. Itu sementara perkenalan kita. Mungkin kita mau bahas yang mana dulu? Kita bahas ke pendirinya dulu aja. Pendirinya dulu. Oke. Siapa yang mau cerita nih? Siapa yang mau cerita dulu? Bu Toti dulu. Ladies first. Iya. Jadi sekitar tahun 2015 itu kepemimpinan kita Boleh. Kepala Balai Taman Nasional Bukit 12 dipimpin oleh Bapak Halasan Tulus. Kalau nggak salah di pertengahan tahun itu ya. Memang kita sudah mulai menggagas itu di awal-awal karena saya melihat saya ini penyuluh hutanan yang sering berinteraksi langsung dengan anak dalam ini banyak sejarahnya kenapa gue bikin 12 waktu itu apa namanya kelompok yang saya datang itu dari kelompok Temenggung Cilitan. Jadi saya berpikir cukup banyak usia anak yang sudah cukup untuk masuk sekolah gitu kan. Sementara mereka kalau mau menuju fasilitas sekolah yang terdekat itu cukup jauh. Kayak apa namanya diskusi dengan teman-teman di resort, juga diskusi dengan teman-teman di balai, dan tidak lupa juga dengan para seksi gitu ya. Gimana kalau mereka ini bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain di luar sana gitu. Saya mencoba mengkomunikasikannya dengan pihak Balai Taman Nasional Bukit 12. Ya kita coba dirikan yang sifatnya yang masih informal lah. Paling enggak mereka bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung. Kalau dari Om Ciwong gimana nih Om Jung? Senyumnya. Iya senyumnya
Oke, terima kasih. Sebenarnya mungkin kalau diceritakan mungkin nggak cukup ini ya, kalau diceritakan panjang sekali ya. Iya, panjang sekali ceritanya mungkin. Dipendekin bisa. Singkat cerita lah. Singkat cerita aja mungkin ya. Di resort 2 ini ada 2 sekolah. Ada 2 sekolah. Yang pertama sekolah rimba pintar Sungai Kuning. Yang kedua sekolah rimba Sako Selenting. 2 sekolah, 2 kelompok. 2 kelompok ketemunggungan. Kalau rimbo pintar itu ada di wilayah kelompok Tumenggung Payung. Kalau Sako Selenting itu di wilayah kelompok Tumenggung Karit. Mungkin cerita dulu yang rimbo. Temenggung siapa? Temenggung Grip. Oh, Temenggung Grip. Oh, salah. Catat kita yang salah. Nah, dia nggak salah. Narasumber benar. Iya. Ini kita cerita dulu yang kelompok yang pertama ya. Sekolah Rimbo Sungai Kuning itu berdiri pada tahun 2016. Oh, cuma selisih setahun ya. Sebenarnya bukan pendiri atau penggagas sih kami cuma sebagai support aja, memfasilitasi. Sebenarnya mungkin awalnya kita sering berkomunikasi dengan mereka dengan penanggalan ya sambil bergurau-gurau lah intinya kan tentang masalah pendidikan anak-anak generasi muda sekolah dalam ini seperti apa nantinya kalau memang tidak dibekali dengan pendidikan. Itu setiap kita melakukan komunikasi kita selalu bahas dan memberikan masukan kepada orang tuanya. Saya bertugas dari 2007, 2016 baru inspirasi dari mereka itu baru keluar itu. 8 tahun Iya. Karena awalnya suku anak dalam ini dengan pendidikan itu agak kurang percaya gitu. Apa namanya? Karena untuk apa sih sekolah gitu kan? Seperti itu mindsetnya dulu. Tidak perlu sekolah, tidak perlu nggak perlu apa namanya menghitung membaca tuh ya, menurut mereka itu tidak terlalu penting gitu. Tapi kita sering memberikan masukan. Akhirnya pada tahun 2016 ini Pak Temenggung sendiri tiba-tiba Pak, kami mau anak-anak kami masuk sekolah. Di situ saya kaget juga. Pada waktu itu saya berdiskusi dengan teman-teman resort, kemudian dengan pimpinan kami. Pada waktu itu Pak Berman. Kami bingung juga karena basic kami kan bukan pendidik atau pengajar. Alhamdulillah pada waktu itu ada kader kita Pak Suroto dan Pak Mantep. Itu tuh kita melakukan diskusi gimana kiranya ada dalam yang meminta untuk anaknya dididik. Kemudian mereka berdua siap sehingga ya kita merasa lega lah gitu kan. Tetapi ada lagi permasalahannya, ternyata ya belajar dengan tidak disertai dengan fasilitas sekolah atau gedung sekolah itu kan tidak optimal juga, bingung lagi kita. Akhirnya kita diskusi lagi nih. Berarti sebelum ada sekolah itu sempat berjalan. Maksudnya sebelum ada bangunan berjalan tapi maksudnya itu baru perkenalan, belum maksimal gitu. Tempatnya sembarang berarti waktu itu. Kemudian habis itu kami teman-teman semua mitra-mitra dikumpulkan untuk melakukan pembangunan di sekolah itu dengan secara swadaya. Itu ada pihak dari MMP, MPA, ada termasuk masyarakat orang tua sekolah dalam itu sendiri. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Jarang-jarang gitu saya selama waktu kurun 8 tahun itu dari 2007 sampai 2016 itu ada sekolah yang memang sungguh-sungguh gitu, serius pengen benar sekolah. Karena ya selama ini biasanya kan kalau karakter mereka itu dikasih dia nerima, tapi kadang-kadang tidak optimal gitu. Tapi ini keinginan sendiri gitu, akhirnya
sekolah itu berjalan, awalnya sih pembelajaran itu kita nggak terlalu memporsir gitu kan awalnya. Nah, cukup awalnya 2 hari. Ini berarti ngikut kesiapan mereka Iya. Dan saya juga berpesan kepada tenaga jangan sampai ibaratnya kadang-kadang kami aja dari resort kalau misalnya buru-buru kan terbatas juga ya. Mereka juga pendidik juga di luar ya, kadang-kadang mungkin ada kerjaan di luar atau apa. Itu kami juga termasuk tim cadangan. Kayaknya ini harus dites nih. harus dites antara Om Ciwong dan Bu Toti itu bagaimana pada saat mereka mengajar. Yang kalau Bu Toti sih saya yakin ya, karena basicnya dia penyuluh. Tapi ini yang satu ini basicnya polhut, yang harusnya siap gitu kan, atau hormat gitu. Ini yang nanti harus kita coba nih. Nah, mungkin geser dulu ya kawan kita. Ini dari Pak Jam. Dari Pak Jam ya tadi ya. Benar ya? Bentar itu. Tadi tuh aku dengar Mbak Toti tadi manggilnya tuh Bapak. Bukan Bapak. Yang aku tahu itu salah nyebut atau gimana? Benar. Soalnya yang aku tahu kan Bapak nih biasanya nih. Kalau yang akrab ya, yang saya tahu ya, kalau manggil Bapak itu kalau orang ada di rumah itu Bapak ya, betul ya? Berarti kita manggil Bapak Jam. Gimana Bapak Jam? Dulu di sekolah Talang Kayu Bulan itu ada di daerah Taman Nasional di daerah mana sih? Sungai Bernai. Oh iya, Sungai Bernai. Itu apa sejarahnya dulu sampai ada sekolah di situ seperti apa tuh Pak? Sejarahnya dulu kan anak-anak banyak yang udah usia bisa belajar. Terus gantung itu suruh bikin sekolahan di dalam. Bergantung itu siapa Pak? Wakil Temenggung. Temenggungnya waktu itu masih Menadap. Dibangun sekolahan di situ. Ada sekolahan dibangun rombongan Ibu Yayu. Oh, rombong Ibu Yayu ini Dari SPA Tanegaro. Oh, bukan SAD, bukan. Dibangun dari Ibu Yayu. Tapi Ibu Yayu itu tahun 2019 udah berjalan, jadi ditinggal sekolahan itu, udah ada dia mengajar. Berarti cuma berapa lama Bu Yayu di situ ya? Di situ ada sekitar 1 tahun. 1 tahun. Tapi dia nampaknya ngambil proyek saya, dia bukan fokus belajar pada SAD itu kan. Makanya saya ganti. Oh gitu. Iya. Berarti setelah Bu Yayu berhenti, Saya Pak Jam lagi terjun mengajar anak-anak itu. Pak Jam pernah sekolah. Berarti kalau begitu ya pernah belajar. Pernah belajar tahun 2000 sama ibu guru Butet Oh, Butet Manurung itu dari dulu sekolah. Ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah terus sampai sekarang ada berapa murid. Murid pertamanya 15 orang, tapi yang aktifnya orang 10 sekarang? Nah ini mungkin kalau dengan Bapak Jam, kemudian anak-anaknya yang kecil itu kan karena satu komunitas, bahasa mereka bahasa mereka itu kan akan sangat nyambung, cepat nyambung. Tapi bagaimana cara mereka berdua ini? Ya nggak? Keterbatasan bahasa juga berarti. Sebenarnya mereka ini apalagi udah dari 2007 Om Ciwong gitu ya. Dan dia merasa udah bisa berarti. Punya kosakata, kayaknya udah punya banyak kosakata. Gimana Pak Om Ciwong ini gimana ngajarnya pakai bahasa apa Om Ciwong? Gimana ya? Bahasa kebetulan di Sibuan Dalam ini bahasanya sih mungkin kalau bahasa halusnya ya, kalau bahasa
harusnya kita nggak bisa paham, tapi rata-rata mereka bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Jadi untuk komunikasi memang ada beberapa bahasa yang hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Contoh. Ya, maksudnya itu kayak apa gitu, apo kan seperti itu kan. Jadi itu kan tahu sedikit lah. Bet, panas ini kita. Hanya kepanasan loh. Tapi ada satu untuk ini ya, untuk menutup sesi kali ini. Saya pernah dengar yang namanya mobile school. Oh, aku pernah dengar juga. Nah, itu ya. Kira-kira mobile school itu apa sih? Mungkin nanti tolong ditambahin ya Bu. Silakan Pak Wawan. Mobile school itu salah satu alternatif ya, memberikan pelajaran. Mungkin perlu dijelaskan juga sekolah dalam ini ada yang namanya budaya Melangi. Budaya Melangun itu karena Melangi biasanya kalau ada kemalangan, ada yang meninggal, kematian, ada penyakit ya. Nah, jadi mereka berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Sehingga mereka yaitu Nanti bakal balik lagi tapi tapi nanti mereka beberapa balik lagi tapi ya beberapa tahun ya beberapa tahun, kalau sekarang mungkin bulan ya. Bulan. Jadi untuk mengakomodir untuk mereka supaya tetap sekolah, sehingga yaitu sekolah berjalan lah namanya ya, mungkin ya mobile school. Sehingga tenaga pengajar itu mencari posisi mereka yang baru di mana gitu. Jadi pengajarnya yang mencari anak-anak itu yang ikut melangun. Iya, seperti itu. Itu makanya disebut mobile school. Mobile school. kalau Melangun nih jauh, Wawan? Biasanya kita apa namanya menitip pesan ya, di mana sih posisi mereka gitu kan. Tetap kita ya, itulah fungsinya mobile school itu untuk memfasilitasi gitu ya, mengetahui posisi mereka. Oke, mungkin itu ya yang untuk sesi kali ini. Tapi aku pengen ini deh, pengen denger kata-kata juga. Menurut Mbak Toti sama Om Ciwong nih, gambarin dong 3 kata aja tentang sekolah ini. Tapi sebelumnya aku tuh belum. 3 kata apa 3 kalimat sih? 3 kata aja. 3 kata aja. Jadi kayak terserah yang kepikiran aja. 3 kata. Apa ya? Rumah sekolah ini. 3 kata sekolah Rimba. Ini Om Ciwong dulu deh. 3 kata ya, bukan kalimat ya. 3 kata aja. Ini ngetes nih, guru ini tahu nggak antara kata dan kalimat? Ya mungkin saya lihat dari bajunya aja. Boleh nih. Sekolah Rimba luar biasa itu aja. Sekolah Rimba luar biasa. Itu berapa? Ada berapa kata? 4 ya, nggak apa-apa lebih satu lah. Beda ya. Satu diskon. Luar biasa. Bu Tati, Tapi Inspirasi itu aja. cukup 1 kata. tapi bener-bener Jadi menginspirasi semua. Saya harap dengan ini menginspirasi semua teman-teman ataupun semua pendidik dimanapun mereka berada untuk terus berjuang meningkatkan pendidikan di Indonesia sampai ke pelosok penjuru tanah air meskipun mereka ada di hutan. Mantap. 1 kata asli. Inspirasi. berapa Pak? Ya. Di podcast selanjutnya kita jadi pada saat kalian bercanda abang Iya. bersuara Mbak berarti ya? Mitra-mitra Iya. tadi, Iya. benar mitra-mitra tadi yang akan lebih mungkin mereka akan lebih apa? Rasa mereka gitu ya. Yang sebenarnya bukan kita bukan 12 lah ya. Tapi mereka adalah orang-orang luar yang punya satu kemampuan, kemudian yang kedua juga punya keinginan. Oke, suatu saat kita coba. Oke deh, makasih buat Mbak Toti, Om Ciwong sama Bepa Jam. Terima kasih Makasih banyak. ya udah nyempetin waktunya buat cerita-cerita lah sama kita di sini. Cerita-cerita yang sangat menginspirasi. Inspirasi. Oke deh, Sobat Rimbo sekalian, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang luar biasa juga itu menurut aku. Betul. Aku kayaknya nggak ada apa-apanya kayaknya. Yaudah deh, semoga cerita-cerita kita hari ini bisa menginspirasi, bisa itu ya.
Ya bisa menjadi motivasi juga. Motivasi juga buat kita ke depannya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Oke. Dadah.